Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh anggota tubuh. Yang pertama, otak. Otak merupakan pusat kontrol sistem saraf. Yang kedua, sumsum tulang belakang, yang berfungsi sebagai kumpulan saraf yang menyampaikan pesan antara otak dan jalur saraf. Otak dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, lobus frontal, yang berfungsi berbicara, mengontrol motorik, keterampilan kognitif. Yang kedua ialah lobus parietal, yang berfungsi sebagai sentuhan, tekanan, rasa, kesadaran spasial. Yang ketiga, lobus temporal, berfungsi pandangan, pengenalan wajah, memori. Yang keempat, lobus occipital, yang mengatur penglihatan. Yang kelima, cerebellum, yang mengatur koordinasi dan keseimbangan. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi untuk memproses informasi dan mengendalikan fungsi tubuh. Sistem saraf tepi, jaringan saraf yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ, otot, dan kulit. Sistem saraf tepi terbagi dua. Yang pertama, sistem saraf somatik, mengendalikan gerakan sadar seperti gerakan otot rangka. 2. Sistem saraf otonom, mengontrol fungsi otomatis tubuh seperti detak jantung, pencernaan, dan pernapasan. Sistem ini dibagi menjadi 2. 1. Sistem saraf simpatik, bertanggung jawab untuk respon fight or flight, bertempur atau lari dalam situasi stres. 2. Sistem saraf parasimpatik, yang berfungsi mengatur fungsi tubuh dalam keadaan istirahat atau santai. Fungsi utama sistem saraf meliputi 1. Mengatur dan koordinasi gerak tubuh. 2. Menerima dan memproses informasi dari indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman. 3. Menjaga keseimbangan tubuh. 4. Membantu proses berpikir, memori, emosi, dan pelajaran. Sistem saraf bekerja dengan cara mengirimkan sinyal listrik melalui sel-sel saraf neuron yang menghubungkan berbagai bagian tubuh. Neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel dendrit yang menerima sinyal dan akson yang mengirim sinyal. Gangguan pada sistem saraf dapat menyebabkan berbagai kondisi medis seperti stroke, penyakit Parkinson, sklerosis ganda, cedera pada sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem endokrin. 1. Sekelompok kelenjar sekresi internal penghasil hormon. 2. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran keluar. 3. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan dengan jumlah sangat sedikit oleh kelenjar endokrin. Kata hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu membangkitkan. Cara kerja hormon yang pertama, hormon sebagai pembawa pesan akan tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah. 2. Lalu masuk ke dalam sel dan mempengaruhi organ-organ tubuh. 3. Organ tubuh akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Fungsi sistem endokrin. 1. Menjaga homeostatis atau keseimbangan metabolisme tubuh. 2. Menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan. 3. Mengkoordinasi sistem reproduksi. 4. Memelihara lingkungan internal optimal. 5. Melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Hormon hipotesis anterior. 1. Memicu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. 2. Memicu kerja kelenjar tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. 3. Memicu kerja kelenjar adrenal. 4. Memicu produksi sperma dan pertumbuhan sel ovum. 5. Memicu produksi hormon testosteron pada pria dan produksi hormon estrogen dan progesteron pada wanita. 6. Untuk perkembangan payudara serta produksi air susu pada wanita.
Hormon hipofisis intermediate memicu pigmentasi kulit. Hormon hipofisis posterior, oksitosin, hormon kasih sayang, dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Hormon ini juga memicu ciri sekunder pria, produksi ASI, dan mempermudah proses melahirkan. Antidiuretik hormon atau vasopresis mengatur penyerapan air di tubulus ginjal. Kelenjar pineal memproduksi hormon melatonin yang mengatur jam biologis tubuh seperti siklus tidur dan bangun tidur. Kelenjar paratiroid menghasilkan parathormon. Kelenjar tiroid atau gondok menghasilkan hormon kalsitonin dan tiroksin. Ketiga, sistem reproduksi. Organ reproduksi wanita, bagian eksternal. 1. Labia majora, bagian dari vulva yaitu struktur luar dan organ reproduksi wanita, merupakan 2 lipatan kulit yang besar dan berlemak yang terletak di luar vulva yang membentang dari bagian atas vulva, dekat mons pubis, hingga ke bagian bawah dekat perineum. Labia majora memiliki warna yang lebih gelap dibanding dengan kulit di area sekitarnya. Fungsi labia majora: melindungi struktur internal kurva termasuk klitoris, labia mayora, lubang vagina dari iritasi dan lain-lain. 2. Sensasi. Labia majora memiliki banyak ujung saraf sehingga berkontribusi pada sensasi seksual dan respon erotis. 3. Pelumas. Kelenjar di sekitar labia dapat menghasilkan pelumas alami untuk meningkatkan kenyamanan. Beberapa kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan labia minora. 1. Infeksi, seperti infeksi jamur atau infeksi menular seksual. 2. Kondisi kulit, seperti dermatitis, eksim, atau psoriasis yang dapat memengaruhi kulit di labia majora. 3. Trauma atau cedera. 2. Labia minora terdiri dari 2 lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih halus dibandingkan labia majora. Mereka terletak di dalam labia majora dan membentang dari bagian atas vulva hingga ke bawah. Fungsi labia minora: 1. Melindungi permukaan vagina dan uretra dari iritasi dan infeksi. 2. Rangsangan. Selama rangsangan seksual lebih minora dapat membesar dan berfungsi dalam proses ereksi klitoris. 3. Klitoris memiliki bentuk seperti biji kecil yang biasanya berukuran sekitar 1-2 cm. Klitoris terletak di bagian atas labia minora, di mana kedua labia tersebut dan memiliki banyak ujung saraf yang menjadikannya sangat sensitif. Fungsi klitoris adalah untuk memberikan kenikmatan seksual. 4. Vagina opening, disebut juga lubang vagina, adalah bagian luar dari vagina yang merupakan jalan masuk ke dalam vagina, disebut juga vestibulum atau intrusis. Fungsi vagina opening: 1. Tempat keluarnya darah menstruasi. 2. Lahir bayi saat melahirkan. 3. Tempat masuknya fetus. 5. Uretal opening atau meatus uretra adalah bukaan pada uretra, yaitu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih keluar tubuh. Fungsi uretal opening: 1. Mengeluarkan urin dari kandung kemih. 2. Pada pria, uretra juga berfungsi mengeluarkan air mani. Selanjutnya, bagian internal. 1. Tuba Fallopi adalah 2 saluran kecil yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan kedua ovarium. Fungsi tuba Fallopi: 1. Mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim. 2. Menjadi tempat pertemuan sel telur dan sperma. 3. Menggerakkan embrio yang sudah dibuahi ke rahim. 2. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kecil yang bermuka oval yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi utama ovarium: sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan.
3. Uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk menampung dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin. Fungsi uterus: 1. Memberi makan sel telur yang telah dibuahi. 2. Menyokong embrio. 3. Mendorong janin saat persalinan. 4. Vagina adalah organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara rahim dan bagian luar tubuh. Fungsi vagina ialah: 1. Sebagai jalan keluar darah atau menstruasi. 2. Sebagai tempat masuk sperma ke rahim saat pembuahan. 3. Tempat lahir bayi saat persalinan. 4. Tempat memberi kenikmatan dan pelumas saat berhubungan seksual. 5. Leher serviks atau leher rahim, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Fungsi serviks: 1. Membantu pembuahan. 2. Melindungi rahim. 3. Mendukung kehamilan dan persalinan. 6. Endometrium, lapisan dalam rahim yang terdiri dari kelenjar dan stomatik. Endometrium sensitif terhadap hormon estrogen dan progesteron. Fungsi endometrium: tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang ketujuh, myometrium adalah lapisan tengah dinding rahim yang berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Selanjutnya, organ reproduksi pria. 1. Penis, yang terletak pada bagian luar. Organ untuk berhubungan seksual, dibungkus oleh kulit luar yang disebut foramen atau prepucium. 2. Skrotum, disebut juga dengan kantong zakar, adalah sistem reproduksi yang berbentuk kantong kulit yang menggantung di luar tubuh, tepatnya di bawah penis. Fungsi skrotum: 1. Mengatur suhu tubuh. 2. Pelindung testis. 3. Membantu metabolisme sperma. 4. Memproduksi hormon. 3. Testis terletak di dalam skrotum dan terdiri dari 2 buah bentuk bulat. Fungsi testis: 1. Memproduksi sperma dimulai saat masa pubertas. 2. Menghasilkan hormon testosteron, yaitu hormon utama pada pria yang bertanggung jawab atas perkembangan ciri-ciri fisik pria. 3. Pembentukan dan penyimpanan sperma. Tubulus semiterus, tempat sperma diproduksi. Setelah terbentuk, sperma akan bergerak ke epididymis untuk disimpan sementara sebelum okulasi. Selanjutnya, ciri-ciri sekunder pada laki-laki. 1. Tumbuhnya lebih kekar. 2. Tumbuh jakun. 3. Dada bidang. 4. Tumbuh rambut kumis atau jenggot. Yang keempat, epididymis, sebuah saluran panjang berkelok-kelok dalam skrotum yang terletak di atas testis. Fungsinya yang pertama, sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. 2. Membawa sperma ke vas deferens, saluran yang membawa sperma ke penis. 3. Memantangkan sperma dengan bantuan protein yang disintesis dan disekresikan oleh epitel epididymis. 4. Mengontraksi untuk mendorong semua sperma keluar saat ejakulasi. Epididymis dapat mengalami peradangan yang disebut epididymitis. 1. Infeksi bakteri pada saluran kemih, prostat atau uretra. 2. Infeksi menular seksual. 3. Infeksi tuberkulosis. 4. Benturan di selangkangan. 5. Penyumbatan di uretra. 6. Kelenjar fosfat yang membesar atau terinfeksi. 7. Cedera pangkal paha traumatis. 3 kelenjar dalam sistem reproduksi pria. 1. 2 buah seminar fetiales yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik. 2. 1 buah kelenjar prostat. 3. 2 buah huid uretal. Siklus menstruasi. 1. Fase menstruasi, terjadi pendarahan. 2. Fase folikulas, fase merangsang untuk memproduksi folikel dan sel telur.
3. Ovulasi. Sel telur matang dan dilepas dari ovarium. 4. Fase uteral. Menyiapkan rahim menerima embrio. Gangguan pada saluran reproduksi. Yang pertama, infertilitas, ketidakmampuan untuk hamil. 2. Endometriosis, jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. 3. Sindrom ovarium polikistilik, ketidakseimbangan hormon. 4. Penyakit menular seksual. Yang ketiga, sistem muskuloskeletal, jaringan kompleks yang mencakup tulang, otot, sendi, tendon, ligamen, serta jaringan penghubung lainnya. Jaring ikat sistem skelet. Jaringan ikat meliputi tulang kartilago ikat, fibrosa, jar lemak, dan darah. Penyusun sel tulang. Osteosit. 1. Osteoblast, immature osteosis. 2. Osteoclast, fungsi menghilangkan jaringan yang tidak diperlukan. Penyusun sel kartilago disebut chondrosit. Kartilago adalah jaringan ikat penahan berat yang relatif padat tetapi tidak sekuat tulang. 1. Disusun oleh chondrosit. 2. Tidak menerima supeli darah secara langsung. Macam-macam kartilago. 1. Kartilago hyaline. 2. fibrokartilago. 3. Kartilago elastik. Komponen penyusun tulang rawan dan tulang. Sel serabut ekstraseluler dan matrik. 1. Kolagen dan serabut elastis. 2. Glikoprotein matrik menyerupai gel. 3. Sel-sel fibrolos. Chondroblast dan osteoblast berfungsi sebagai pelindung dan penyokong secara mekanisme dan fisiologis. Struktur kerangka, cadangan Ca dan P saling berhubungan dengan jaringan ikat lainnya selama dalam perkembangan. Komponen penyusun. 1. Kondrosit, tipe sel darah, dapat berasal dari diferensiasi fibroblast, membentuk serabut dan matriks, tergantung tipe kartilago. Tergantung dalam lakuna, bergabung sebagai isogenous group atau IG. Sel-sel IG memiliki prekursor yang sama. 2. Isogenous group, pemisah sel induk. 1. Sel anak memproduksi dinding matriks. 2. Sel anak memisah dan mengulangi proses. 3. Perikondrum. Selanjutnya tipe-tipe kartilago. Yang pertama, hyaline, seperti kaca, yang merupakan pola dasar kartilago, penyokong mekanik, melapisi permukaan artikulasi tulang, model untuk pembentukan kerangka, memainkan peranan dalam perbaikan tulang patah. 2. Elastis, ditemukan di mana daya pegas dan kekuatan tarik dibutuhkan. 3. Fibrosa, sangat terbatas, merupakan bentuk peralihan. Pertumbuhan tulang rawan. Yang pertama, pertumbuhan interstisial. 1. Terjadi di dalam jaringan tulang rawan yang sudah ada. 2. Sel-sel kondrosit membelah dan berkembang di dalam matriks kartilago. 3. Membentuk jaringan tulang rawan baru di antara sel-sel yang sudah ada. 4. Meningkatkan ukuran dan ketebalan tulang rawan. Yang kedua, pertumbuhan aposisi. 1. Terjadi di permukaan luar tulang rawan. 2. Sel-sel kondrosit baru terbentuk dari jaringan ikat di sekitarnya. 3. Sel-sel baru ini kemudian berdiferensiasi menjadi kondrosit. 4. Membentuk lapisan baru tulang rawan di permukaan yang sudah ada. 5. Meningkatkan ukuran dan ketebalan tulang rawan. Contohnya, 1. Pertumbuhan interstisial.
tulang rawan hidung dan telinga, pertumbuhan aposisi, tulang rawan sendi, dan tulang rawan kors. Selanjutnya, tulang. Struktur penunggang utama tubuh dan juga merupakan jaringan yang mengalami klasifikasi yang disuplai oleh pembuluh darah dan interferensi saraf. Fungsi tulang yang pertama, pembentuk rangka mekanis. 2. Melindungi organ-organ lain. 3. Memungkinkan pergerakan bagian tubuh dan perpindahan. 4. Mekanik, tempat penyimpanan Ca dan fosfor. 5. Menyediakan lingkungan mikro untuk hemosis. Komponen tulang. 1. Sel-sel tulang osteoblas. Sel aktif pembentuk tulang berasal dari fibroblast atau sel stem, pembuat dan mengklasifikasikan serabut dan matriks, tersusun berbaris panjang tulang. Terpolarisasi basofilik. Yang kedua, sel-sel tulang osteosis, mengatur keseimbangan kalsium dan fosfat, mengawasi dan memelihara matriks tulang, mengatur proses remodeling tulang, menghambat aktivitas osteoklas, sel penghancur tulang, berperan dalam transmisi sinyal mekanik. Perbedaan osteoblast dan osteosis. Yang satu, osteoblast merupakan sel-sel tulang yang aktif memproduksi matriks tulang dan mengatur mineralisasi. 2. Osteosis. Sel-sel tulang yang matang berperan dalam memelihara dan mengatur keseimbangan tulang. Anatomi. 1. Diafisi, bagian tulang tengah. 2. Epifisis, bagian ujung-ujung tulang. 3. Metafisis, pada tulang sedang tumbuh. Dilapisi oleh 1. Periosteum. Yang pertama, jaringan fibrosa, terdapat pembuluh darah serta sensoris, tempat melekatnya otot dan ligamen. Yang kedua, endosteum. Melapisi rongga tulang, terdapat osteoblast dan osteoklas. Tipe tulang. 1. Complex bone, membentuk lapisan luar tulang. Unit fungsional, sistem Haversian. Yang kedua, trabekular atau spong bone. Yang pertama, di ujung tulang panjang. 2. Vertebra. 3. Tulang pipih. 4. Bentuk seperti jaringan osteosis tersebar. Yang selanjutnya adalah anatomi sistem integumen. Adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitar. Pembagian sistem integumen. 1. Epidermis, yang terbagi 1. Luar tipis. 1. 2. Terdiri epitelium. 3. Suplai darah kurang pada lapisan ini membedakan nutrisi dari basement membran. 4. Terdapat keratin yang selalu berganti dan mati. Lapisannya disebut stratum corneum. 4. Fase penyembuhan luka adalah 1. Hemostasis. Fase pertama yang merupakan respon tubuh saat terjadi cedera. Trombosit berperan penting dalam pembentukan pembekuan darah. 2. Inflamasi, fase pembersihan dan penyembuhan area kulit. Sel-sel inflamasi membersihkan jaringan yang cedera. 3. Proliferasi, fase terjadinya epitelisasi, fibroblasia, dan angigenesis. 4. Pematangan, fase terbentuknya jaringan granulasi dan luka mulai kontraksi kolagen, pembentukan ikatan silang yang kuat dengan kolagen lain dan dengan molekul protein sehingga meningkatkan kekuatan tarik bekas luka. Penyembuhan luka adalah proses biologis kompleks yang melibatkan berbagai proses kimia vital untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Setiap luka bisa sembuh dalam waktu yang berbeda, tergantung tingkat keparahannya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka secara negatif adalah malnutrisi, hipoksia, imunosupresi, penyakit kronis, dan pembedahan.
Yang selanjutnya adalah sistem respirasi manusia. Respirasi proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Yang kedua, tujuan respirasi adalah untuk membentur sel-sel di dalam tubuh agar dapat memperoleh energi dalam bentuk adenosis trifosfat atau ATP dengan cara menggabungkan oksigen dan glukosa serta melepaskan produk limbah berupa karbon dioksida dan uap air. Saat oksigen masuk ke dalam alveoli atau proses metabolisme ini kemudian akan terjadi melalui dua tahap. Yang pertama, respirasi eksternal dan respirasi internal. Proses respirasi. 1. Rongga hidung dan mulut. Jika tidak bisa bernafas dengan hidung, bisa bernafas dengan mulut. Yang kedua, faring. Saluran berotot di bagian tengah leher. Faring membantu bernapas dan mencerna makanan. 2. Laring. Tabung berongga di tengah leher. Trakea, batang tenggorokan. 5. Bronkus, menyalurkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. 6. Bronchiolus, membawa udara yang kaya oksigen menuju alveolus untuk melakukan pertukaran dengan karbon dioksida. 7. Alveolus, mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida. 8. Paru-paru, mengatur seberapa banyak oksigen yang diperlukan tubuh. 9. Diafragma, memiliki peran penting dalam sistem pernapasan titik saat menarik napas. Gangguan kesehatan yang dapat menghambat respirasi adalah flu, radang tenggorokan, laring, dan asma. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular. Yang pertama, jantung. Jantung secara umum sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Secara umum, jantung memiliki tempat ruang. Yang pertama, atrium kanan, vertikal kanan, atrium kiri, vertikal kiri. Antara atrium kanan dan kiri terdapat katup bicuspidalis. Sistem peredaran darah. Darah yang mengandung CO2 masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior atau vena cava inferior, lalu masuk pada atrium kanan atau bilik kanan. Lalu udara masuk yang berada di bagian atrium kanan akan masuk ke dalam ventrikel kanan. Darah yang dari ventrikel kanan menuju paru-paru akan melewati arteri pulmonalis. Kemudian darah yang dari arteri pulmonalis itu mengandung CO2 masuk ke dalam paru-paru sehingga akan terjadi proses oksigenasi. Darah yang mengandung CO2 mengalami pertukaran sehingga menjadi oksigen atau O2. Setelah oksigenasi adalah darah keluar dari paru-paru menuju jantung melalui atrium kiri dengan melewati vena pulmonalis. Darah yang sudah masuk atrium kiri akan diteruskan menuju ventrikel kiri melewati katup bicuspidalis lalu dipompa oleh pembuluh darah terbesar yaitu aorta. Setelah dari aorta masuk ke dalam arteri, setelah dari arteri masuk ke arteriola, kemudian masuk lagi ke kapiler. Kapiler pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter 5-10 mikrometer. Sepertilah dari kapiler, darah akan disebarkan ke dalam organ tubuh manusia. Di dalam organ tubuh akan terjadi proses metabolisme tubuh. Kemudian akan terjadi sistem pertukaran gas menjadi oksigen atau O2, menjadi CO2 atau karbon dioksida. Darah yang telah menjadi CO2 akan menuju jantung. Dari organ tubuh tersebut, darah keluar menuju organ venula ke dalam vena. Setelah itu, darah menuju ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, lalu kembali ke jantung. Selanjutnya, sistem pencernaan. Serangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nutrisi ini kemudian digunakan sebagai sumber energi dan untuk membangun serta memperbaiki sel-sel tubuh. Macam-macam proses pencernaan. 1. Pencernaan secara mekanisme merupakan proses pencernaan
yakni dengan cara mematahkan partikel-partikel makanan yang semula besar menjadi kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis, misalnya mengunyah makanan di dalam mulut. Yang kedua, pencernaan secara kimia merupakan pencernaan yang menggunakan bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Fungsinya merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya lebih besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Pembagian organ pencernaan, saluran pencernaan. Yang pertama, mulut, gigi, dan lidah. Kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kelenjar ludah. Sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Organ di dalam mulut, gigi dan lidah. Yang kedua, gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi dibedakan atas 4. 1 gigi seri, 2 gigi taring, 3 gigi geraham depan, 4 gigi geraham belakang. Selanjutnya lidah berfungsi sebagai mengaduk makanan di dalam rongga mulut. Selanjutnya kerongkongan esofagus, saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung, berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut, sehingga sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung dibagi menjadi 3, yang pertama bagian atas, kardia, yang kedua bagian tengah, pundus, yang ketiga bagian bawah, pilorus. Usus halus, tempat penyerapan sari makanan, dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus besar, makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus, misalnya selusa, bersama dengan lendir akan menuju usus besar menjadi fosis. Perjalanan makanan sampai usus besar dapat mencapai 5 hingga 5 jam, namun di usus besar disimpan 24 jam. Yang berikutnya, anus merupakan lubang tempat pembuangan fesis dari tubuh. Sebelum dibuang ke anus, fesis ditabung terlebih dahulu pada bagian rektum. Yang selanjutnya, kelenjar ludah terletak di luar rongga buka atau mulut. Fungsinya menghasilkan air liur, juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase lingual, dan amilase. Sebagai cairan yang membasahi makanan dan mampu membunuh organisme. Berikutnya, hati atau liver adalah kelenjar terbesar pada tubuh manusia, memiliki konsisten lunak yang terletak di bawah diafragma dan mensekresikan empedu. Fungsinya memproduksi protein dalam plasma darah, hepatin, dan saluran empedu. Mengubah vitamin A menjadi vitamin A. Berikutnya, kelenjar pankreas terletak di kelengkungan duodenum atau di kuadrat kiri atas perut. 1. Eksokrin berperan menghasilkan gerak pankreas ke saluran pencernaan. 2. Endokrin menyeleksi hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengubah glukosa di dalam darah menjadi glikogen. Pankreas terbagi menjadi 3 enzim, tripisin, amilase, dan lipase. Selanjutnya adalah sistem perkemihan. Anatomi sistem urinaria. Sistem perkemihan atau sistem urin adalah organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang limbah dan cairan berlebih dalam tubuh melalui urin. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, uretra, vesika, urinaria atau kantung kemih, uretra. Yang pertama, ginjal terletak pada bagian belakang cavum abdominalis, di belakang pesiterium pada kedua sisi vertebra lubalis, mendekati langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuknya kira-kira 0,5% dari berat tubuh manusia. Contohnya berat
dari 50 gram, maka ginjal 0,5 kg atau 250 gram. Bentuknya seperti biji kacang dan dua kiri dan kanan. Umumnya ginjal laki-laki lebih panjang. Panjangnya sekitar 10 cm, lebar 6 cm, dan ketebalannya 3 cm. Unit terkecil penyusun ren adalah nephron atau nefron yang jumlahnya jutaan. Struktur ginjal. Lapisan luar dibungkus kapsul renalis yang terdiri dari jaringan. Lapisan dalam berbentuk kerucut, terdiri dari lubang-lubang kecil dan tubulus contortrii. Setiap ginjal diselubungi oleh 3 lapisan jaring ikat, yaitu fascia renal, pembungkus luar mempertahankan posisi organ lemak, 2 pari renal, jaringan adipose yang terbungkus fascia ginjal. Jaringan ini membatali ginjal dan membantu organ tetap pada posisinya. 3 kapsul fibrosa, membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dengan mudah lepas. Nefron terdiri dari glomerulu, gulungan kapilar yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda disebut kapsul Bowman. Tubulus proximal, panjangnya mencapai 115 cm dengan sangat berliku. Tubulus distal sangat berliku, panjangnya sekitar 5 mm. Tubulus collectivus, tubulus mengumpulkan membentuk ductus pengumpulan buat yang lurus. Suplan darah dalam ginjal. 1. Arteri renalis, pencabangan aorta yang menyuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus melalui cabang arterior dan posterior. Yang kedua, arteri arcuata, berasal dari arteri interlogaris pada area pertemuan antara kontrer dan medula. Yang ketiga, arteri interlobularis, merupakan pencabangan arteri arcuata di sudut kanan dan melewati korteks. 4. Arterial aferen. Yang kelima, kapiler peritubular, mengalir ke dalam vena korteks yang kemudian menyatu dan membentuk vena intilabularis. Fungsi ginjal: 1. Mengeluarkan zat sisa organik. 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 3. Pengaturan keseimbangan asam basah tubuh. 4. Pengaturan reproduksi sel darah merah. 5. Pengaturan rekanan darah dan menyaring darah. 6. Pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam. 7. Amino darah. Yang kedua, ureter, saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen, dari sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari 2 saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat, jaringan fibrosa. 2. Lapisan tengah lapisan otot polos. 3. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. 3. Vesika urinaria, kandung kemih, dapat mengembang dan mengempes, terletak di belakang rongga pubis panggul. Bentuknya seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis medis. Vesika urinaria terdiri dari 1. Fundus, bagian yang menghadap ke belakang dan bawah. 2. Corpus, bagian antara vertex dan fundus. 3. Vertex, bagian yang runcing ke atas ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis. 4. Uretra, merupakan saluran memberi rasa sempit yang berpangkat pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih dari kandung kemih keluar tubuh.
Selanjutnya, sistem imunologi dan hertomologi. 1. Sistem imunologi. Sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan barasis. Fungsi sistem imun. 1. Sumsum tulang belakang. Tempat berasal sel darah merah, sel darah putih, dan paketel sel-sel dan sistem kekebalan tubuh. 2. Timus. Glandula timus memproduksi dan memanturasi atau mematangkan limfos yang kemudian bergerak ke jaringan limfatik yang lain, di mana T limfosit dapat berespon terhadap benda asing. Timus mensekresi dua hormon, timopoetin dan timusin, yang menstimulasi perkembangan dan aktivitas T limfosit. Mekanisme pertahanan. 1. Pertahanan non-spesifik dilihat dari cara diperoleh. Mekanisme ini disebut juga respons imun alamiah, terdiri dari kulit dan kelenjarnya, lapisan mukosa dan enzimnya, serta kelenjar lain beserta enzimnya. Contohnya, kelenjar air mata, kulit, dan juga merupakan sistem pertahanan tubuh terluar. 2. Mekanisme pertahanan spesifik. Bila pertahanan non-spesifik sebelum dapat mengatasi inflasi mikroorganisme, maka imunitas spesifik akan terangsang. Mekanisme ini adalah mekanisme pertahanan yang diperkenankan oleh limfosit ada tanpa bantuan komponen sistem imun lainnya seperti mikrob dan komplementer. Pembagian antibodi. 1. Antibodi A. Antibodi yang memainkan peran penting dalam imunitas ekosistem. 2. Antibodi D. Sebuah monomer dengan fragmen yang dapat mengikat dua epitop. 3. Antibodi E. Jenis antibodi yang hanya dapat ditemukan pada mamalia. 4. Antibodi G. Antibodi monomeris yang terbentuk dari dua rantai ikatan disulfida dan mempunyai dua fragmen antigen dan dinding. 5. Antibodi M. Antibodi dasar yang berada pada plasma B. Selanjutnya, sistem hematologi. Hematologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti haima, yang artinya darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel seluruh tubuh. Hematologi adalah proses pembentukan darah dan sistem imun, menghasilkan semua sel darah tubuh. Terjadinya di sumsum tulang, di mana sel batang multipotensial yang muncul karena jenis sel yang berbeda, yang dikenal sebagai sel batang unipotensial. 1. Sumsum tulang belakang menempati bagian dalam tulang spons dan bagian tengah rongga. Tulang panjang sumsum merupakan 4% sampai 5% berat badan total, sehingga merupakan yang paling besar dalam tubuh. Sumsum bisa berwarna merah yang merupakan organ hematopoietik utama, sedangkan sumsum kuning tersusun terutama oleh lemak dan tidak aktif. Sel paling primitif dalam populasi sel bebas adalah sel sistem yang merupakan prekursor dari dua garis keturunan sel yang berbeda. Garis keturunan mieloid, eritrosit, berbagai jenis leukosit, dan trombosit. Garis keturunan limfoid berdiferensiasi menjadi limfosit. Yang pertama, eritrosis. Produksi eritropoiesis eritrosit muncul dari sel stem primitif dalam sumsum tulang. Eritrosit adalah sel berinti yang dalam proses pematangan di sumsum tulang menimbulkan hemoglobin dan secara bertahap kehilangan intinya. Pada tahap ini selalu dikenal sebagai vitikulosit. Yang kedua, leukosit dalam dua kategori, granulosit dan sel mononuklear.
Dalam darah normal, jumlah total leukosit adalah 5.000 sampai 10.000 sel. Sekitar 6% diantaranya adalah granulosit dan 40% sel monokleat. 3. Trombosit merupakan partikel kecil berdiameter 2-5 cm yang terdapat dalam sirkulasi plasma darah. Karena dapat mengalami disintegrasi cepat dan mudah, jumlahnya selalu berubah antara 150.000 dan 450.000 per darah, tergantung jumlah yang dihasilkan, bagaimana digunakan, dan kecepatan kerusakan. Dibentuk oleh fragmentasi sel raksasa sumsum tulang yang disebut megakariosit. Pembekuan darah, proses di mana komponen cairan darah ditransformasikan menjadi material semi-seloid yang dinamakan bekuan darah. Bekuan darah tersusun terutama oleh sel-sel darah yang terperangkap dalam jaringan-jaringan fibrin. Fibrin dibentuk oleh protein dalam plasma melalui urutan reaksi yang kompleks. Plasma darah, apabila elemen seluler diambil darah, bagian cairan yang tersisa dinamakan plasma darah. Plasma darah mengandung ion protein dan zat lain. Apabila plasma dibiarkan membeku, memberi sisa cairan yang tertinggal dinamakan serum. Serum memiliki kandungan yang sama dengan plasma, kecuali kandungan fibrinogen dan beberapa faktor pembekuan.